tenggara yang dari April hingga September ya, dan biasanya membawa musim kemarau ke wilayah. Kemudian yang kedua adalah iklim tropis ya, jadi tropika, iklim panas. Ya, kenapa Indonesia masuk juga dalam iklim tropis? Karena memang wilayah kita berada di sekitar Khatulistiwa. Ya. Nah, ini memang biasanya ciri-cirinya ya, dia bersifat panas, cuma memiliki dua musim ya, yaitu musim kemarau dan hujan. Dan umumnya untuk wilayah Asia Tenggara ini memang banyak yang memiliki iklim tropis ya. Akibat daripada kita berada di sekitar Khatulistiwa itu ya, sehingga banyak penguapan, dan itu curah hujannya lebih banyak ya dibanding dengan yang subtropis ya, apalagi kutub dingin. Adalah iklim laut ya, iklim laut ya, karena memang kita ini negara yang 2/3-nya adalah lautan gitu ya, maka terbentuklah yang disebut dengan iklim laut ya. Jadi iklim laut ini karena kepulauan ya, nah ini banyak dipengaruhi oleh penguapan dari air laut ya, sehingga cirinya udaranya selalu lembab ya, lembab, dan sekali lagi hujannya memang tinggi ya, karena penguapan juga tinggi. Jadi salah satu ciri untuk iklim laut, kelembaban kita tinggi ya. Jadi dibanding dengan di wilayah tropis subtropis, walaupun dia agak istilahnya agak dingin ya, agak adem, tapi di sana udaranya kering ya. Beda dengan kita, kalau kita panas tapi ya memang udaranya lembab. Oke ya, jadi dibagi 3 secara umum ya, ini pembagian yang secara umum ya, karena posisi Indonesia ya yang berada di Khatulistiwa, 2/3 wilayahnya lautan gitu kan. Kemudian kita terletak di antara 2 benua ya, sehingga adalah yang disebut dengan iklim monsunnya gitu. Ini cuma secara garis besar saja ya, ciri-ciri ini coba saya simpulkan ya. Dari astronomisnya kita memang masuk iklim tropis ya, karena ada di Khatulistiwa. Secara geografis tadi ya, karena antara laut dan darat itu perbandingannya hampir 3:1 ya, maka muncul iklim laut. Geologis ya, kita ini banyak sekali jalur-jalur gunung api ya, terdapat sistem angin gunung dan lembah ya. Nah, itu akibat kondisi geologis kita ya, angin lembah gitu. Nah, selanjutnya memang periode Okmar itu ya, Okmar bertiup dari angin barat laut gitu ya. Jadi angin monsun barat ya. Jadi ini salah, bukan timur laut ya, barat laut, bukan musim hujan. Dan upset ya, itu adalah monsun tenggara ya, yang biasanya menghasilkan musim kemarau ya, sama di wilayah selatan Khatulistiwa ya, mulai dari Jawa, Nusa Tenggara ya, Kalsel, Sulawesi ya, dan di Sumatera ini biasanya ya mulai dari Sumbaksel ya, jadi Sumatera bagian selatan. Lalu di wilayah kita juga ada istilah hujan orografik ya. Orografik ini banyak sekali terjadi ya, biasanya terjadi memang di seperti di Sumatera tuh sepanjang Bukit Barisan tuh banyak sekali hujan orografik. Nah, kemudian di interior di Jawa ya, seperti di Bogor gitu ya, itu kan sering terjadi itu hujannya akibat orografik. Beda ya kejadian di Bogor ya sampai ke arah puncak sana dengan di Jakarta ya. Jadi beda, kalau di Jakarta mungkin kebanyakan dari konvektif pemanasan ya, tapi kalau Bogor ke atas itu ya lebih banyak orografik.
itu ya. Selanjutnya, nah kita juga sering mendengar ya ada istilah angin pon ya, angin pon. Jadi angin pon ini kalau di Indonesia tuh jenisnya seperti angin bahorok ya, angin bahorok ada di Bali, kemudian angin kumbang ya, ada di Cirebon, ada angin. Ini mekanismenya sama dengan angin pon gitu ya. Jadi istilahnya angin yang sifatnya panas ya, setelah melewati pegunungan gitu, gunung ya, di mana di balik gunung yang sejajar berhadapan dengan angin itu kuat, sudah dijadikan awan dan sudah diturunkan ya, dan angin terus bergerak ke puncak sehingga di sebelah gunungnya bersifat kering ya. Dan angin ini bahaya sekali untuk berbagai jenis komoditas tanaman. Angin ya ini rata-rata saja ya, jadi di utara Jawa itu 1,8 sampai 2,4 meter per detik ya. Di Sumatera lebih tinggi lagi 3 sampai 4 ya, kemudian di Jogja kurang lebih 0,8. Nah radiasi, ini sebenarnya radiasi menarik ya, jadi terjadi minimum itu di 2 bulan ya, di Desember dan Juni, kemudian maksimumnya juga September dan Maret. Radiasi akibat dari matahari ya ke BBS itu ya, sehingga mengalami 2 kali minimum dan 2 kali maksimum. Ini besarannya antara 320 ya sampai 392 kalori per cm persegi per hari. Lama penyinaran matahari sebetulnya secara umum wilayah kita banyak ya, artinya lama penyinaran matahari itu banyak, kecuali memang daerah-daerah yang lereng gitu ya, pegunungan gitu, termasuk di Cipanas ya, sangat rendah ya, rata-rata cuma 29%. Dan yang flat gitu ya, yang pesisir seperti di Madiun gitu ya, itu tinggi ya, rata-rata di bulan Agustus mencapai 83%. Rata-rata ya, nggak terlalu jauh ya antara perairan dan daratan ya, sekitar 27 sampai 28 ya. Nah, yang pasti cirinya fluktuasinya kecil ya, karena kita dipengaruhi oleh adanya perairan yang luas. Kemudian Thermat ya, suhu maksimum itu kira-kira 31,1 ya, dengan 0,61 terhadap ketinggian ya, pihak ketinggian 100. Kemudian minimumnya 22,8. Udara tadi ya sangat lembab ya, dari 90% ya, kemudian pada musim hujan antara 80-85 dan di musim kemarau 60 sampai 70. Nah evaporasi ya, penguapan itu rata-rata di musim hujan 4 mili dan di musim kemarau 5 mili ya. Ini juga mungkin nanti yang dijadikan ketika awal musim ya, nanti kan ada ya di pertemuan kita penentuan awal musim 10 mm per dasarian ya, karena mengacu kepada perimbangan antara evaporasi dengan curah hujan. Kata evaporasi atau penguapan 5 mili per hari ya, maka kan dalam 10 hari ya, satu dasarian itu menjadi 50. Dasar 50 ini dijadikan patokan ya, jadi kalau hujannya nanti ya, maka kondisi itu akan basah ya, dikategorikan atau disilahkan yang musim hujan gitu ya. Kemudian kalau hujannya kurang dulu, berarti kan lebih kecil dari penguapannya ya, dan dikategorikan sebagai musim kemarau. Oke ya, nah kita juga berada di daerah ITCZ ya, Intertropical Convergence Zones ya. Ini juga yang menyebabkan nanti ada pola-pola hujan yang
pola ekuatorial ya, dan hujannya selalu tinggi. Nah, kalau secara rata-rata curah hujan di Indonesia itu umumnya per tahun ya itu lebih dari 2000. Ya, ada memang wilayah yang terendah ya, wilayah terendah itu di Palu. Kalian tahu Palu itu yang Sulawesi Tengah, itu adalah wilayah yang di Indonesia ya, kurang lebih sekitar 604 mm per tahun. Di Baturaden, ya, jadi di mana itu di Jawa Tengah ya, pegunungan Jawa Tengah itu Banyumas, tapi ke interior pegunungannya Baturaden itu bisa mencapai 7.000 ya, 7.000 mm per tahun. Tapi mungkin sekarang karena ada aturan ya apa namanya perubahan lahan segala macam ya, sudah berkurang tuh ya, sudah enggak, kalau saya lihat sudah jarang ya, jadi jarang mencapai 7.000 gitu. Paling sekitar ya 5.000 sampai 6.000 saja. Kemudian pertanian di wilayah Indonesia ya, itu ada pangan, ya padi, jagung ya, jadi kacang-kacangan itu, dan hortikultur. Ada sayuran, buah, bunga ya. Nah, ini juga menarik ya, itu kebanyakan analisis iklim dan penelitian itu selalu dikaitkannya dengan tanaman pangan dan hortikultura. Hubungan ya, kita ada karet, teh, kopi, kelapa sawit ya, ya cengkeh, pala, ini juga menarik ya. Jadi kemarin juga senior-senior kami banyak juga yang mengaitkan penelitian iklimnya dengan perkebunan ya, ada dengan pala ya, dengan tembakau, bahkan anggur juga ada ya. Kalau anggur juga di horti ya. Kelapa sawit ya sudah mulai itu diteliti oleh senior-senior kalian. Jenis kehutanan kita adalah hutan hujan tropis ya. Jadi jenis hutannya hutan hujan tropis ya, dan dia hutannya hutan sekunder ya. Ada juga hutan bakau ya, hutan rawa, gambut. Kemudian kalau secara jenisnya kita mengenal ya, ada hutan lindung, hutan produksi ya, bahkan ada juga istilah hutan suaka alam ya, dan ada hutan cadangan. Jadi itulah kira-kira karakteristik hutan di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya ini cuma tabel saja ya, secara umum hubungan antara ketinggian dengan suhu ya, dan bagaimana kondisi itunya ya. Jadi untuk ketinggian wilayah di bawah 200 meter ya, di atas permukaan laut, itu suhunya antara 28 sampai 25, dan kondisinya iklimnya panas gitu ya. Kemudian wilayah yang 200 sampai 1000 meter itu suhunya sekitar 25 sampai 20 ya. Ini dia sedang. Nah, di atas 1000 ya sampai 1500 memang ini sudah pegunungan ya. Nah, suhunya antara 20 sampai 15 ya. Dan iklimnya terasa sejuk 400 sampai 2700 ya, ini sudah dingin ya. Memang jarang ya wilayah kita yang posisinya di atas 1800, apalagi lebih dari 2700. Oke ya, ini hubungan antara ketinggian dengan rata-rata suhu ya, dan bagaimana kondisi. Nah ini ya, jadi di dalam klasifikasi iklim juga ada ya pembagian iklim berdasarkan kecakapan tanaman ya. Ini pernah dikembangkan oleh Yung Hoon ya. Jadi Yung Hoon itu mungkin berkeliling dunia gitu, dia pantau setiap ketinggian itu ya, itu biasanya dominasi tanamannya apa gitu ya. Nah lalu itu coba dia petakan ya, dia buat pembagian iklim
tanamannya. Jadi kurang lebih seperti gambar ini ya. Misalnya untuk ketinggian di bawah 600 itu ya ini kan cocok untuk padi ya, padi, tebu gitu. Nah, tapi kalau sudah di atas 600 sampai 1500 sebenarnya padi sudah kurang bagus ya. Ini akan cocok di sini tembakau, kopi, coklat. Kemudian di atas 1500 sudah mulai ya kopi, teh, tuna, sayuran gitu. Nah, kemudian kalau terlalu tinggi pun di atas 2200 ya sudah tidak ya tanaman yang bisa dibudidayakan karena terlalu. Nah, ini klasifikasi atau pembagian iklim ya yang berdasarkan pada kecocokan tanaman. Ya, ini yang pertama kali membuat atau mengembangkan adalah Uniglow. Baik, jadi ini kira-kira sekilas dan kondisi iklim Indonesia secara umum ya, ciri-cirinya ya mulai dari kondisi iklimnya, musimnya dan seterusnya ya. Nah, sampai yang terakhir ini sedikit disinggung tentang pembagian iklim berdasarkan kecocokan tanaman. Ya, tapi nanti beda ya. Klasifikasi iklim berdasarkan vegetasi tanaman ya. Nah itu yang dibuat oleh Smith Ferguson ya, Haldeman gitu. Tidak didasarkan kepada ketinggian ya. Ada unsur-unsur iklimnya terutama curah hujan. Baik, selanjutnya saya akan kita sedikit ya melihat pembentukan awan hujan di wilayah kita ya. Ini kalau mungkin di mata kuliah yang sudah ada ya, ini cuma review saja ya. Jadi untuk awan itu di wilayah sebetulnya ada 4 ya, ada turbulensi mekanis, ada konvektif, secara orografi yang luas. Tapi yang D ini kan biasanya akibat front ya, front panas, front dingin itu jarang ada di ya. Beberapa waktu lalu itu kan ada bentuk awan yang rame kan ya, di medsos juga rame itu, aneh gitu ya kan awannya gitu. Ada yang berpendapat ya itu seperti itu ya, ada pertemuan semacam kayak front udara panas dan dingin ya. Tapi ya banyak juga yang nggak setuju ya, karena memang di wilayah kita tidak ada front gitu, itu adanya di wilayah subtropis ke atas ya. Gitu. Oke, kalau secara mekanis ini ya karena pengaruh gaya hambat ya, maka dia akan mengakibatkan adanya golakan-golakan. Ya, golakan-golakan itu biasanya disebut eddy ya, golakan kecil. Dia beda nanti dengan misalnya puting beliung gitu ya, beda. Jadi kalau eddy ini cuma golakan-golakan kecil saja ya. Nah ini kan tadi ya adanya bangunan-bangunan, pepohonan, ya bukit ya. Dia bergolak ya secara kecil gitu, kemudian ya naik ya jadi turbulensi mekanik, dan jadi pada ketinggian tertentu ya akan terjadi pembentukan awan turbulensi mekanis ya. Nanti ini penjelasannya ya, ini bisa kalian baca. Konvektif ya, konvektif ini paling banyak memang ya di wilayah kita di Indonesia ya, terutama selain daerah pegunungan gitu. Nah, harus konveksi ya, jadi ada pemanasan yang intens gitu ya, lalu terjadilah harus konveksi. Memang jenis awan yang terbentuk itu jenis cumulus ya. Cumulus nanti ya bisa berkembang ya, bisa berkembang sampai ke CD juga, cumulonimbus gitu ya. Tapi nanti kan jenis cumulus juga macam-macam ya.
nanti ada stratocumulus ya, yang memang merata gitu ya, merata, tapi dia rendah karena nanti ada stratosirrus gitu ya, awan tinggi gitu. Jadi kalau untuk konvektif ini sampai ke awan-awan rendah saja ya, jenis cumulus. Itu kalau berkembang terus bisa menjadi cumulonimbus. Saya kira ya seperti ini ya, inilah gambaran awan konvektif ya. Jadi memang ada pemanasan yang intens ya di permukaan ya, kemudian udara akan bergerak ke atas ya dan membentuk nanti awan. Nah kemudian karena orografi ya, orografi ini karena udara itu dipaksa naik ya, jadi bisa contohkan tadi ya di Bogor itu, di Bogor karena udara dari Jakarta ini ya, kan kalau ya, seperti saat ini ya jam-jam 8 ini itu kan sudah terjadi angin laut kan ya, angin darat itu sudah berubah jadi angin laut ya, maka dari pantai utara Jakarta itu kan yang menuju pasti masuk ke darat ya, arahnya kalau ya di utara ya ke selatan ya arahnya ke arah Bogor gitu ya, menjelang jam-jam 11, 12 gitu ya, akumulasi ya, karena ada hambatan gunung, ada Gunung Salak, ada Gunung Gede ya di sana di sekitar Bogor dan Puncak ya, maka itu udaranya dipaksa naik. Nanti prosesnya ya mungkin sekitar 1 jam 2 jam dipaksa naik ya, kalau jam 11, 12 ya, biasanya jam 1 setengah 2 itu waktu saya di Bogor itu ya pasti mulai mendung, dan kalau memang dimungkinkan ya itu bisa jadi hujan seperti itu ya. Nah itulah akibat orografi ya. Nah, kalau di Bogor ya forecaster itu pokoknya di atas jam 2 itu ya peluang untuk hujan itu pasti ada ya. Ada udara yang dipaksa naik. Oke ya, nah kira-kira ya gambarnya seperti itu ya. Yang berhadapan ya tegak lurus dengan kan ya, mau nggak mau kan dia naik ke kemana lagi gitu ya, dia naik nanti pada level kondensasi terbentuk awan ya dan turun hujan. Nah kalau tadi ya adanya angin pon itu kalau bentuk datarannya atau gunungnya dia berdiri sendiri ya, seperti ini saya seperti gambar ini ya, nah maka nanti udara yang terus bergerak ke balik gunung ya itu ya sifatnya akan panas dan kering ya, jadi ini ya karena memang di sini energi sudah dijatuhkan ya sebagai hujan gitu ya, maka udara membawa sifat yang panas dan kering. Tanaman-tanaman di sini sangat berbahaya gitu ya kalau ada udara panas. Ini yang secara orografi. Nah kemudian yang kenaikan yang lambat dan luas ya, ini biasanya memang karena ya adanya suatu daerah flat gitu ya, yang luas gitu, datar. Nah nanti secara perlahan ya itu ada terjadi pemanasan ya, lalu udara itu ya secara luas juga bergerak vertikal ke atas ya, ke atas jadi nanti kemudian tertentu ya akan berkondensasi ya menjadi awan. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya. Nah biasanya ini memang karena di kawasan yang luas ya, nanti memang tercipta dulu ada daerah high ya, daerah tekanan tinggi, daerah tekanan rendah itu. Maka nanti harus dari high masuk dulu ke low ya. Nah udah dia kan nggak bisa bergerak kemana-mana ya, maka dia akan naik ke atas seperti itu. Nah ini biasanya juga hujannya ini beda dengan tipe hujan tadi yang konvektif ya, yang orografik gitu.
Ya. Jadi ini juga jarang sih kalau ada di wilayah kita ya, karena ini kebanyakan udara subtropis. Ya, tadi kan karena syaratnya dia kawasannya harus luas ya, kemudian gitu beraktar ya. Dan biasanya hujannya ya seperti shower gitu ya. Hilang lagi gitu ya. Ya beda dengan kalau kita akibat kumulus ya atau CD itu kan besar ya dulu itu selesai. Shower aja di hilang, tapi nanti muncul lagi seperti itu. Selanjutnya, nah ini prone ya. Kalau prone ini memang yang tidak ada ya, jarang lah ya. Mungkin nggak ada ya, karena akibat adanya pertemuan ya antara prone dingin dan prone panas ya. Di udara yang panas itu dipaksa dia naik ya, naik ke atas nanti menggantikan udara yang masa udara yang dingin gitu ya. Nah di sekitar prone itulah biasanya terjadi pembentukan ya, jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi ada udara panas yang basah ya, ada udara panas yang kering gitu ya, dingin hangat ya. Yang dingin ini panas ya, maka yang panas akan naik ke atas ya, dan akan membentuk awan. Kan yang kasus itu ya, kasus terjadinya yang agak aneh-aneh itu ya, ya mungkin mirip seperti ini ya, itu kan hampir sepanjang ya, kemarin itu di Sumatera ya, seperti awan itu berlapis memanjang gitu. Mirip seperti ini, cuma bukan akibat dari massa udaranya ya, tetap dari pemanasan setempat saja seperti itu. Baik. Lalu, nah awan itu kan setelah terbentuk pasti musnah kan. Perkembangan bentuk awan ini akan menjadi lemah apabila proses yang dapat mengakibatkan pembentukan awan berhenti. Nah, tadi kan prosesnya banyak kan ya. Ada yang secara orografi, berarti kan ada syarat, ada anginnya ya yang dihadang oleh itu. Tapi kalau itu anginnya sudah nggak ada ya berhenti pasti ya pembentukan awannya juga. Awan. Jadi juga konvektif ya. Kalau pemanasannya sudah nggak ada ya ada pembentukan awan gitu. Ya, jadi proses yang mengakibatkan pembentukan itu lemah ya atau habis. Oke ya, dari secara fisiknya nanti memang akan menghilangkan tetes-tetes air dalam awan. Ya. Pemanasan udara juga, jadi udara yang panas itu kelembaban yang rendah ya, itu akan memusnahkan awan. Makanya kalau di dalam operasional pembuatan hujan buatan itu sangat penting ya. Kelembaban itu tinggi enggak gitu. Kalau kelembabannya rendah sulit juga ya ditabur garam yang untuk membentuk butir-butir air itu ya, walaupun sudah terbentuk karena nanti kelembabannya rendah sekali ya dia menguap lagi, musnah lagi seperti itu. Ya, jadi itu ya pemusnahan awan itu intinya triggernya adalah pembentuk ya unsur yang membentuk awan itu memang sudah berhenti, sudah tidak ada ya, maka awan tidak ada. Demikian juga kondisi pemanasan udaranya ya, terutama kelembaban ya, maka ini hilangkan. Baik ya. Nah ini udah kamu pelajari lah ya. Jadi klasifikasi awan itu ada awan tinggi ya, tinggi dari 6.000 meter. Jenisnya cirrus ya, tinggal nanti cirrus pecah aja, cirrus stratus, cirrus cumulus. Kemudian awan sedang antara 2.000 sampai 6.000 meter ya. Nah,
ini disebutnya alto. Kalau tinggi cirrus, kalau sedang alto. Ya alto pasti ada dua, alto stratus, alto cumulus. Lalu masuk ke awan rendah. Rendah ini jenisnya ya cumulus. Ya. Nah, cumulusnya nanti ada strato, ada stratus gitu ya. Jadi yang sulit juga tuh ya kamu melihat awan ya, karena dia seperti awan sedang gitu ya, karena luas gitu ya, luas merata gitu. Kalau yang menjulang itu kan mudah ya, itu strato gitu, itu cumulus kelihatannya. Yang merata gitu ya di daerah beberapa kilometer, ya pengamat menentukan jenisnya itu. Awan rendah juga ada yang karena perkembangan vertikal tadi ya, jadi dia tidak merata gitu, tapi lurus ya, yaitu ada nimbus stratus, ada cumulus dan cumulonimbus. Ya. Ini review ya, namanya kita orang BMKG harus tahu lah klasifikasi awan. Seperti ini. Ya, itu dari ketinggiannya ya dalam kilometer. Nah itu jenis-jenis awannya. Ini awan mentahkan ya, ada nimbus stratus, ada cumulus, ya. Masuk ke yang sedang ya, strato cumulus, alto ya. Tinggi ya, betul-betul cirrus. Nah sebetulnya yang menarik itu pengamat ya, misalnya apa ya, jenis-jenis awan ya, ini bentuk-bentuknya begini. Seorang observer itu akan sangat bingung kan ya. Jadi ketika misalnya stasiun klinologi itu ada di sini ya, di bawah awan yang menjulang ini ya, padahal di atas awan rendah ini ya ada awan menengah kan, sampai ke awan tinggi. Nah, ketika kita mengamati ya, seorang pengamat ya, kebetulan pada saat itu kejadiannya tertutup oleh awan, katakanlah ini CB ya, atau apa, nimbus stratus gitu, cumulus, tapi katakanlah 6/8 gitu kan, apalagi kalau sampai 8/8 ya, 1 okta itu ya kan, padahal di atas ini ada gitu kan ya, di sini pasti itu ya. Kalau kita naik pesawat itu ya, kalau kita naik pesawat pasti kan dihindari awan ini ya, dan pesawat dia akan naik di atas ini. Nah kita tetap akan melihat lagi ada awan-awan lagi gitu ya, awan lainnya mengisi sandi sinop itu ya, NBB, FF ya, kemudian N CL gitu ya, kan harus diisi itu kan di NB45 itu. Awan rendahnya ada berapa, awan menengahnya ada berapa gitu kan, awan tingginya ya, jenis-jenisnya ya. Jadi ini akan menjadi bias ya. Banyak kan ya, karena kita ditutup oleh awan rendah ya, oktanya pun sampai 8 ya, 8/8 ya udah dibikin satu jenis awan saja. Maksudnya pasti ada gitu. Itu ini bentuk-bentuk awan ya. Nah, ini kalau tadi proses pembentukan awan ya, kalau hujan itu kan intinya dari butir-butir air itu ya, dia diameternya harus cukup dulu untuk jatuh sebagai awan ya. Jadi memang ada dibagi-bagi, ini ada inti biasa ya, kurang dari 0,1 mikron, kemudian inti besar ya 0,1 sampai 1, dan sangat besar ya lebih dari 1. Nah nanti syarat ya bentukan butir-butir air gitu ya, bukan dia nanti bertumbukan, dia berproses ya, sehingga nanti diameternya cukup besar ya, baru dia mampu turun ya, mampu turun ke bumi gitu ya. Tapi tadi juga kan tergantung gimana dari dasar awan itu sampai ke permukaan bumi, kelembaban seperti apa. Kalau terlalu kering juga
dia nggak akan sampai ke permukaan bumi, dia akan menggantung, ya, akan menggantung. Itu disebut dengan apa namanya, tirga. Nah, banyak ya, kadang-kadang mungkin kalian nggak ngeh gitu ya, nggak paham ya, padahal yang itu ada tirga gitu. Jadi awan sebenarnya yang sudah turun ya, betul-betulnya sudah menyusul turun ya, tapi dia nggak sampai ke permukaan tanah, akhirnya menggantung gitu ya. Jadi seperti itu tirga. Oke ya, ini nanti ya bisa dipelajari ya, ini mekanisme penggabungan ya. Nah, lalu sifat dan bentuk hujan ya. Itu ada drizzle ya jarang ya terjadi di wilayah kita. Tapi kan juga kita sering mendengar ada berita ya, terakhir ini ada hujan es gitu ya, dan seterusnya gitu. Apa, hujan es itu kalau drizzle kan beda ya, dia lebih luas gitu ya, dan sama itu tetesnya gitu, tetes yang jatuh gitu. Nah kalau hujan es kan nggak seperti itu ya, karena hujan es itu syaratnya dia pasti harus ada sidi ya, harus ada awan sidi. Awan sidi itu kan di atasnya itu ada topi gitu ya. Nah, topi awan sidi itu isinya sudah es ya. Jadi ketika dia mau punah turun ya, maka kan topinya itu yang dalamnya es juga ikut turun ya. Tergantung juga betul-betul es yang terjadi ya, apakah dia mampu terus juga jatuh ke permukaan bumi. Saja sebetulnya juga sudah ada es ya, tapi karena bentuk esnya masih kecil diameternya ya, kan jarak dari turun ke bumi itu kan ya sekian kilo gitu ya. Jadi ketika dia turun akibat ada pemanasan, akibat ada angin, sehingga apa istilahnya meleleh gitu ya, jadi tidak berbentuk es lagi. Permukaan yang orang sebut hujan es ya, memang itu pembentukan di apa puncak awan subuhnya sudah sangat besar ya diameternya. Nah, salju ya mungkin kalau kita pernah dengar di Pegunungan Jayawijaya ya, pernah terjadi itu salju ya. Di daerah lainnya nggak pernah ada ya. Kemudian ya tadi ya betul-betul es itu ya, betul-betul kan di mana tempat rekreasi kita itu Probolinggo ya, di Bromo itu ya, sering ya kita dengar berita gitu ya. Jadi apa ya, yang pasti bukan salju ya, pasti bukan butir es ya, itu hanya apa namanya, lapisan-lapisan gitu ya di permukaan tanaman ya gitu. Itu jadi dia membentuk seperti es gitu. Nah, karena saking dinginnya udara gitu. Jadi prosesnya beda dengan proses jenis hujan ini ya, salju maupun butir-butir es gitu. Suhu yang terlalu dingin. Rambun, hail. Nah, ini yang sering tanya, memang kan ini ya ukuran butir esnya ya bisa 5-50 mili ya, yang memang berbahaya ya kalau terjadi gitu kan, akan mengganggu ya. Jalannya, kacanya mungkin bisa juga pecah gitu kalau kena air ini. Terbentuknya harus ada CB ya, jadi kalau nggak ada CB nggak ada gitu hal itu ya. Wah kok ada hal ribut gitu ya, di dalam catatan nggak ada CB-nya ya nggak mungkin gitu ya, kan tumbuhnya di topi ya, di puncaknya awan CB itu. Oke, jadi ini review tentang bagaimana pembentukan pemusnahan awan ya, dan bagaimana bentuk-bentuk ya, klasifikasi awan ya, baik dari ketinggiannya ya, dan apa namanya bentuknya gitu ya, awan rendah, menengah, sedang, tinggi gitu ya, seperti itu. Kita mau masuk gimana sebaran hujan di wilayah kita.
Ya. Nah ini sudah didasarkan kepada analisis hujan 30 tahun terakhir ya, 81 2010. Nanti di 2021 mudah-mudahan kita sudah punya ya atau normal baru menggunakan periode 91 2020 yang dipersiapkan ya, sudah dipersiapkan oleh BMKG kelengkapan data-datanya ya, selesai sampai 2020 Desember nanti. Nah ini adalah berdasarkan dulu ya yang masih dijadikan dasar ya, ini dijadikan normal ya untuk operasional. Artinya ketika kalian ya atau peneliti itu membandingkan nilai satu curah hujan ya dibandingkannya terhadap rata-rata ini ya, terhadap normal 81 2010. Baik. Nah ini sedikit ya tentang syarat penempatan alat penakar hujan yang baik gitu ya. Karena bagaimanapun nanti data yang diperoleh itu harus bagus ya. Kalau penempatannya saja sudah nggak bagus, ya ada apapun ya, oke nanti model-model analisis kamu gitu, tetap aja hasilnya nggak bagus ya. Ibarat katakan orang kalau sampah yang diolah ya keluarnya sampah juga. Ya, jadi ini salah satunya ya untuk penakar kop itu biasa 1,2 ya dari dasar sini ya sampai ke permukaan ini ya. Dan kalau mau dipagar, pagarnya tidak boleh lebih daripada ya kalau bisa diturunkan sedikit seperti ini. Jadi tidak mengganggu percikan air kalau ada hujan deras ya masuk ke penakar. Nah, itu intinya sebetulnya. Selanjutnya dari ini pintunya ya diharapkan yang kerannya itu menghadap ke pintu ya. Jadi kalau pengamat datang observer buka pintu dia langsung ke keran ya, kan kalau keran yang ngadep sana dia harus muter-muter gitu ya sana ya. Harapannya seperti itu ya. Itu aja kadang-kadang suka nggak diperhatikan ya. Jadi orang seenaknya aja, harusnya enggak gitu ya. Dan semuanya ada maksudnya ya. Untuk langsung menghadap ke pintu masuk ya, membuat pagarnya juga nggak boleh melebihi tinggi alatnya sendiri. Kemudian pertakannya juga ya, pertakannya ini harus 2 kali jarak tinggi ya, apapun yang ada ya, mau bangunan mau pohon gitu ya. Jadi kalau kita pasang penakar di sini, lalu ini ada kantor kecamatan misalnya ya, kantor kecamatan tingginya ini 3 meter misalnya, maka harusnya dia pasang ke sini 6 meter ya untuk menghindari percikan dari gitu. Mungkin juga kalau ada pohon ya, pohon apapun gitu tinggi pohon ini biarkan ya, kebayang ya, coba Anda bayangkan kalau di sini gitu. Alasannya kan bisa aja nggak ada tempat. Ya, kami upacara aja susah gitu ya kalau ini kantor kecamatan gitu. Udahlah kami taruh sini aja. Waduh, itu yang ditakar bukannya curah hujan ya, tapi air dari talang Genteng gitu masuk pohon gitu ya. Kalau terlalu dekat dengan pohon ya, ini kan apa yang berkumpul di daun ini air juga ya pasti akan berpengaruh ya masuk. Jadi inilah karena ini terkait dengan kontrol data yang valid ya. Meskipun makin ke sini memang ini kendala kita ya, makin sulit mencari lahan ya yang ideal ya 45 derajat ya kalau kita berdiri di sini ya di sekitar alat ini, maka ini 45 derajat ini harus terbebas ya. Ya, tapi ya sulit ya saat ini itu mendapatkan lokasi seperti ini. Oke. Ya. Nah, hujan itu satuannya milimeter ya.
ini ada ingat-ingat apa sih hujan 1 mm itu? Jadi merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam suatu tanah yang datar atau tempat yang datar, ya, tidak menguap, tidak meresap, tidak mengalir. Itu, ya, tinggi air di permukaan yang datar, ya. Apa curah hujan itu milimeter. Maka ketika dikatakan curah hujan 1 mm, itu artinya dalam satu luasan per meter persegi, ya, di tempat yang datar itu kalau kamu kumpulkan, ya, ada air kan setinggi 1 mili, ya. 1 mili tidak ada yang meresap, tidak menguap dan tidak mengalir, dan kalau itu diambil, ya, itu akan menjadi satu liter. Itu, ya, jadi kalau semalam di Kota Betung tertakar 5 mili. Berarti di kampus kita itu tiap 1 meter persegi, ya, semalam itu menampung air sebanyak 5 liter. Saja tempat upacara kampus kita itu berapa meter persegi? Ya, kalau setiap 1 meter persegi itu 5 liter, berarti di tempat upacara kita itu, ya, di depan kampus itu ada berapa meter kubik semalam air yang jatuh. Nah, pemahaman ini penting, ya, ketika nanti menganalisis, nggak hanya ngomong hujan sekian mili, ya, ketika nanti dikaitkan dengan bagaimana aplikasinya membuat gorong-gorong, membuat saluran air gitu, ya. Berapa maksimum hujan di sini? Pernah terjadi 100 mm per hari, itu kan sudah terbayang. Kalau 100 mm per hari itu kan sudah ekstrim, ya. Persegi itu menampung 100 liter air, ya, nggak main-main. 1 meter persegi, ya, 100 liter air. Kamu bergerak lagi semeter ke kiri ke kanan, itu masing-masing dapat 100 liter, 100 liter, 100 liter. Nah, bagaimana cara supaya air itu bisa mengalir, ya, tidak terjadi banjir? Maka kan itulah perencanaan pembuatan gorong-gorong, saluran air, ya. Lalu cari curah hujan maksimum yang pernah terjadi. Nah, ya, harusnya disesuaikan, ya. Gitu. Oke, ya, ini penting, ya, pemahaman curah hujan 1 mm. Ya. Lalu tipe hujan di wilayah kita, ya, ini karena terkait dengan sebarannya, ya, itu ada ekuatorial, monsun, dan lokal. Kalau ekuatorial itu biasanya punya 2 puncak, ya, 2 puncak itu biasanya di Maret dan November, dan cirinya yang lain lagi setiap bulannya tinggi. Ya, lebih dari 150 mili, ya. Ekuatorial ini nggak pernah masuk dalam zona musim zone, ya. Karena memang tinggi, ya, tiap bulannya. Ini sudah masuk kriteria musim hujan. Pengendali dari tipe ekuatorial itu adalah adanya IT CJER, ya, karena dia bergerak ke utara, ya. Nah, pada saat Maret dan November, ya, itu sudah sedikit ekuator, disitulah hujan tertinggi. Kemudian yang monsun, ya, kalau monsun puncaknya sekali, ya. Nah, ya umumnya lah di Indonesia ini Januari atau Desember. Ya. Nah, yang monsun ini jelas, ya, ada perbedaan antara yang kurang 150 per bulan dan yang lebih, ya, maka dikatakan ada musim kemarau dan musim hujan. Zona musim itu banyak terletak di daerah tipe monsun. Lokal ini kebalikan dari monsun, ya, ini jadi perdebatan juga, ada yang katanya nyebut ini anti monsun gitu, ya. Jadi polanya seperti monsun cuma kebalik gitu, ya. Tapi kalau saya kok tetap cenderung ke lokal, ya, karena pengaruhnya kalau monsun ini jelas, ya. Ini pengaruhnya udah jelas bikin monsun tadi, ya, dominasi angin monsun barat, monsun timur. Kalau lokal, ini pengendalinya kondisi lokal, ya, adanya gunung, ya, seperti itu, ya. Karena kalau disebut anti monsun, ya seperti itu. Pengaruhnya, triggernya itu ya dari monsun, padahal tidak, ya. Kalau kebalikan dengan monsun, ya, di mana saat di daerah monsun itu
dan di daerah lokal itu pasti kering ya, dan sebaliknya ya, ketika di monsun di bulan Juli Agustus kering dan puncak-puncaknya hujan tinggi misalnya seperti di mana di Ambon gitu ya, Ambon, Bulukumba ya, itu lokal ya. Sebenarnya itu akibat dari kondisi lokalnya ya, bukan dari kondisi monsun. Ya, ini 3 pola. Pembagian pola ini juga akan terus nih terbawa ya, terbawa kamu dalam kajian-kajian iklim musim gitu ya, monsun lokal. Kewilayahan tipe hujan ya yang menggunakan 81/2010 ya. Ya, jadi memang ada yang warna abu-abu itu ya. Ada perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, kemudian yang warna kuning ya, kuning tadi yang lokal itu. Ya. Ini di Ambon ya. Jadi dia polanya seperti ini. Dari Sulawesi Selatan bagian timur ya sampai ke Bulukumba ini ya. Dia polanya kebalikan dengan monsun. Nah, kemudian ada yang ekuatorial ya, yang hijau ini ya, yang sepanjang tahun hujannya tinggi ya, dan dia punya 2 puncak tadi, Maret dan sekitar November ya. Sebetulnya ada lagi satu ya, pola lokal ini ya, ini diidentifikasi dia rendah sepanjang tahun ya. Kalau ini kan walaupun lokal dia tetap ada tingginya ya, sama dengan monsun, hanya kebalikan. Tapi kalau lokal yang seperti ini ya, misalnya di Palu, Luwuk ya, sebagian Gorontalo, bagian selatan ya, ini rendah ya, sepanjang tahun. Jadi kalau boleh dikatakan, kalau dari kriteria musim hujan 150 itu ya, dia tidak pernah mengalami musim hujan ya. Gitu. Nah, ini juga yang dijadikan dasar untuk operasional pembuatan perakhiran musim ya. Jadi pembagian pola-pola. Oke. Kemudian letak dalam setahun ya. Jadi kelihatan sekali ya. Nah, nanti pola-polanya tuh ada di kurva grafiknya ini ya. Jadi seperti abu ini kelihatan sekali ya, di bulan Juli Agustus tertinggi ya. Dibanding dengan daerahnya saja yang terdekat ya, di Sulawesi Selatan ya, kan kebalikan ya. Dia rendah ya, di sini sedang puncak. Lalu ini daerah-daerah yang hijau ya, memang polanya tinggi. Tinggi, punya 2 kali puncak ya, Maret dan November. Dan kalau sebarannya kita lihat ya, hijau-hijau itu ya, itu semakin tinggi ya, total curah hujan dalam setahun. Ini coklat itu makin rendah ya. Jadi kita lihat teman yang terendah ini ya terkonsentrasi di Nusa Tenggara ya, Bali Nusa Tenggara, masih sedikit Jawa Timur ya. Kemudian kalau yang tinggi ya, ini ada di sebagian besar Papua ya, Papua dan Papua Barat, Kalimantan, bentar ya, di Sumatera ya. Nah, tadi ya yang dikatakan hujan tertinggi di Jawa Tengah itu ya, di pegunungan Dieng, Baturaden di sini ya. Tapi ini sekarang sudah berkurang ya, nggak sampai 7.000 lagi gitu. Kalau ini tadi jumlah setahun ya, ini contoh bulanannya ya. Jadi ini contoh di bulan Januari, di puncak musim hujan seperti ini sebarannya ya. Jadi menyerupai juga dengan pola tahunannya tadi ya. Nah, kemudian kalau di puncak musim kemarau ya, ini contoh bulan Juli ya, terlihat ya kalau dari kondisi kering ini ya memang hampir merata ya, tapi tetap saja ya seperti di selatan ekuator itu, Jawa, Bali, Nusa itu memang paling rendah ya. Tapi menarik juga ini ya, ini kan ada ya tadi akibat dari
pola lokal ya, kayak di Ambon ini Serang bagian selatan ya, dia tinggi. Ini kan posisi bulan Juni, di mana daerah monsun sedang rendah gitu ya. Jadi di sini justru hijau gitu kan, ada warna-warna hijau sedikit. Oke, ya ini kalau mau dipotong per provinsi ya, satuan provinsi ya, Sumut, Aceh ya, Sumatera Barat sampai ke lalu ya dari Lampung ya sampai ke Babel ya seperti ini. Ya, pola seperti ini sering dijadikan referensi ya oleh senior kalian ketika membuat kan pola ujiannya, karena memang yang secara rinci pola di wilayah Indonesia ini ya sampai ke provinsi ya BMKG itu ya dengan menggunakan data 81 ya. Kalau kalian mencari-cari juga ya pasti belum ada ya, misalnya di buku-buku geografi itu ya, itu cuma gambaran gunung saja ya, Indonesia seperti itu. Jadi kalau mau yang rinci memang ini, dan ini memang sudah dipublish resmi ya, bisa dijadikan referensi kalian. Baik ya, nah ini mungkin Jawa ya, Jabar, Jateng, Jatim ya seperti itu. Gitu ya, jadi Jateng memang tadi ya, di interior di Jawa Tengah ini bagian tengah memang cukup tinggi ya, dan di Jawa Barat ya beberapa di tengah Puncak, Bogor gitu ya, sampai seperti Cianjur ya masuk juga ya, dan ini Tasikmalaya. Kemudian Bali ya, Bali, NTB seperti itu ya. Nah Bali ini menarik ya, dia curah hujannya itu berkorelasi dengan ketinggiannya. Kan konturnya Bali itu gitu ya, makin ke tengah di sini makin interior gunung gitu ya. Menyerupai dengan interior fisiknya seperti itu. Oke, ini kita punya wilayah di Ruteng ya, jadi Flores Barat itu tinggi itu hujannya ya, jangan dianggap kecil ya, karena di sini memang ada pegunungan ya. Ini menyebabkan memang hujannya beda ya dengan sekitarnya. Jadi Kalimantan ya, Kalimantan sama ya, jadi ya interior Kalimantan itu seperti itu ya, mulai ke timur selatan agak rendah terus masuk ke Kalteng ya, Kaltara, ke Kalbar itu makin tinggi ya, berbatasan dengan Malaysia. Dan kelihatan tuh ya, usaha pola hujannya juga demikian. Jalan-jalan ini ya, dari Tanah Lombok sini terus ke di sini namanya Kalimantan Tengah ini ya, jadi pakai kendaraan gitu ya, terus dari sini ke Klotok itu naik Klotok gitu ya, apa sih namanya, perahu sungai itu, memang konturnya seperti ini. Kemudian Sulawesi ya, begitu ya, tadi terlihat ya untuk beberapa yang panjang gitu ya, ini seperti di Palu, Luwuk, sedikit Gorontalo. Kalau di Sulsel ya cukup tinggi ya curah hujannya, Ujung Pandang, utaranya, dan yang terakhir adalah yang di Papua. Di Papua memang masih tinggi di Timika ini, Kokonau ya, memang sangat tinggi curah hujan di sini. Seperti itu di sini ya, sekitar sini tuh curah hujannya cukup tinggi juga ya. Ke Merauke ya, dan ke Jayapura ya, Wamena ini agak rendah ya, makanya di sini ada zona musim gitu. Bukan sebagai zona musim, apalagi Merauke ya. Merauke memang agak kering juga. Dengan di Maluku ya. Di Maluku ya memang musim kemarau, berarti ada yang kebalikan ya, seperti ini kan yang Ambon. Inilah ya, jadi ya sebaran rata-rata hujan dilihat dari
jumlah tahunannya ya, dan tadi contoh dari bulanannya itu di 3 musim bulan Januari dan di bulan Juli. Jadi paling tidak artinya tahun ke tahun ya, artinya ini kan pemutahiran sudah dilakukan beberapa kali ya, dari mulai 5180 lalu 71 2000 ya, kemudian 81 2010 yang terakhir ini ya. Polanya itu nggak banyak berubah ya, tetap seperti ini ya, dan sedikit saja intensitasnya ya, yang semakin ke periode akhir ini agak semakin berkurang ya. Iya. Tapi sebetulnya menarik juga ya, kalau saya perhatikan ada juga daerah yang tetap dan bahkan bertambah gitu curah hujannya. Nggak bisa juga digeneralis. Sekarang ini curah hujannya periode sebelumnya nggak bisa ya digeneralisasi seperti itu. Jadi memang harus dilihat wilayah per wilayahnya gitu. Kadang-kadang kan kalau ya pakar gitu ya, para peneliti realisasi saja ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kita sandingkan, ini kan ada ya, ada produk peta petanya ada ya, ini yang 81 2010, yang sebelumnya juga ada, kalau sebelumnya juga ada, kalau itu di JJ itu istilahnya ya, dibandingkan ya, itu pengaruh ya. Ada yang tetap saja, ada yang memang sedikit berkurang, ada yang bertambah, sehingga nggak bisa main secara pukul rata gitu ya. Demikian kompleks kan ya, dari topografinya ya, posisi pulaunya dan seterusnya. Oke ya, jadi kira-kira ini mungkin ya materi di pertemuan kedua ya, kita lebih mengenal bagaimana kondisi iklim Indonesia ya, dan gimana sebaran hujan ya. Kita 30 tahun terakhir ini yang terbaru ya, lebih seperti sedikit ya, sebelumnya kita kaji dan pemusnahan awan. Ada yang mau diskusi tentang ini? Silakan ya, kalau mau ada yang saya ini tanya tentang kondisi umum iklim wilayah kita ya. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Iya, tanya aja ya, biar hidup gitu. Silakan. Izin Pak, pada saat kondisi seperti cancel itu, efek langsungnya pada saat kondisi El Niño atau La Nina itu Pak, pengaruh terhadap pola-pola iklim lokal di Indonesia itu bagaimana? Bagaimana kita ketahui kan, tadi kan ada beberapa wilayah yang punya iklim yang fungsional, ada yang ekuatorial ya. Iya, oke. Itu aja. Ini bagus ini ya. Ya, sementara ini pertanyaan bagus ya, mewakili. Ya. Tadi yang kita ceritakan itu ya, itu kondisi normal. Oke. Ya, apalagi tadi sebaran hujannya pakai data rata-rata 30 tahun. Yang rata-rata terakhir ya. Nah, kalian tahu kan dari 81 sampai 2010 itu di dalamnya itu kan ada tahun Nino, tahun Nina, tahun normal. Ini memang rata-rata itu dalam statistik ya, itu memang tidak dipisahkan. Jadi
periode digunakan 81-2010 ya, sudah diratakan ya, mau di dalamnya ada El Nino, ada La Nina, dan banyak juga pakai tahun normalnya ya kan. Dan dipetakan tadi ya, yang dipetakan tadi itulah hasil dari rata-rata periode itu. Yang menarik kan, gimana kalau terjadi ada dinamika atmosfer ya, ada iklim yang katakanlah gitu ya, adanya dan La Nina ya, ditambah bagaimana pengaruhnya terhadap pola-pola yang ada, iklim maupun curah hujan. Nah, ini memang menarik ya. Yang pasti ketika ada terjadi fenomena El Nino ya, Enso, tapi dalam ini El Nino ya, itu banyak sekali penelitian yang menghasilkan ya, penelitiannya itu dia berdampak terhadap penurunan curah hujan ya, penurunan curah hujan di wilayah Indonesia ya. Tapi ada juga yang lebih jeli lagi penelitinya, kan turunnya di mana, menurun curah hujannya di mana saja gitu kan. Jadi lagi ya, ternyata memang yang signifikan penurunan hujan itu untuk wilayah Indonesia Tengah ke Timur jika ada Nino ya. Jadi barat itu terutama di Sumatera ya, itu Sumatera, Sumbaksel masih kena ya, Lampung ya, tapi kalau sudah ke Riau ya, Riau Daratan, lalu Sumatera Barat, Sumatera Utara sampai ke Aceh ya, itu banyak penelitian menyatakan tidak terlalu berpengaruh dengan adanya El Nino ya, berpengaruh dalam hal ini menurunkan curah hujan. Bahkan ada ya dulu terus terang saya waktu ibu KBMK kita Bu Sriworo itu mengangkat disertasinya S3-nya yaitu ya, ternyata ada di wilayah Sumatera wilayah yang enggak tahu sama sekali ya, beberapa tahun ada El Nino ya, maka diangkat sebagai disertasi beliau gitu ya. Kenapa gitu ya, daerah ini kok sama sekali tidak terganggu gitu, maka jadilah penelitian ya. Nah itu ketika ada El Nino ya, jadi wilayah tengah ya, tengah itu ya baru dikatakanlah Jawa ya, mulai dari Jawa sedikit Lampung gitu ya, ke Bali, NTB, NTT ya, sampai ke Merauke ya. Nah, tapi nanti tengahnya pun ini dibagi-bagi lagi ya, kan cuma tengah timurnya saja ya, baru terhadap polanya. Enso ya, khususnya El Nino itu adalah yang berpola monsun. Bukan tipe iklim yang ekuatorial tadi ya, yang punya dua puncak musim di Maret dan November ya. Di wilayah Sumatera kan yang warna-warna hijau itu, kemudian Kalimantan Barat hampir semua provinsinya kan ekuatorial ya, itu tidak terganggu ya, nggak signifikan lah gitu ya, diganggu oleh adanya Enso ya. Kalau nanti wilayah monsun ya, apalagi yang posisinya di selatan ekuator ya, di Jawa, Sulawesi Selatan ya, sampai ke Merauke ya, itu korelasinya tinggi sekali ya, penurunan curah hujannya tinggi sekali. Nah, kemudian berbeda dengan La Nina ya, jadi ketika ada ya, tentu yang untuk wilayah monsun ya, itu dampaknya memang ketika terjadi pada tahun La Nina banyak tidak bisa dipantau adanya musim kemarau ya, karena ada penambahan curah hujan ya. Jadi La Nina itu sebetulnya menambah curah hujan di periode musim kemarau ya, sehingga di daerah-daerah zona musim ketika ada tahun La Nina bingung juga kan BMKG untuk menentukan musim kemarau. Itu 2010 ya pernah terjadi. Berapa kali kita update peraturan kita akhirnya ya sepanjang tahun ya musim hujan gitu ya. Musim hujannya dia enggak terlalu berpengaruh, normal saja. Curah hujan di musim hujan ketika ada La Nina itu normal saja. Kemaraunya memang bertambah
tidak terjadi adanya musim kemarau. Namun ketika ada gangguan dari ENSO, tentu itu memang akan merubah curah hujan. Ya. Ingat ya, merubah intensitasnya. Enggak, bukan nanti ada El Nino yang tadinya ekuatorial jadi monsun, yang monsun jadi ekuatorial, yang lokal jadi monsun. Enggak ya, enggak ada. Ya. Jadi kalau pola baik ada La Nina, ada El Nino, ya pola di tempat itu seperti itu. Hanya memang sedikit intensitasnya mungkin agak turun. Ya, jadi misalnya begini, misalnya ketika ada El Nino tahun 97, Jawa kan tetap saja polanya monsun kan, puncaknya di musim hujannya di Desember atau Januari, nanti peak terendahnya ada di Juli Agustus, ya seperti itu tetap. Ya, nah cuma intensitasnya, ya mungkin kalau secara rata-rata di bulan Juni, Juli, Agustus itu masih ada ya hujan 10 mili, 5 mili, 8 ya. Nah mungkin ketika ada yang bisa 0 sama sekali. Hanya begitu, ya nanti dia naik lagi kan September, Oktober, November ada ya, hanya mungkin intensitas curahnya yang berkurang ya. Begitu. Nah nanti yang kebalikan lokal juga seperti itu, yang diganggunya itu di periode ya Juni, Juli, Agustus seperti itu ya. Jadi ada penurunan intensitas hujan misalnya di Ambon di mana ya, tapi dia tetap ada, ya, tetap ada seperti itu polanya. Itu ya, ini bagus ya pertanyaannya. Makanya banyak senior kalian membuat penelitian ya, misalnya kondisi iklim ya ketika rata-rata ketika tahun El Nino, ketika tahun La Nina gitu dibandingkan, termasuk juga kesesuaian atau klimatnya gitu ya, itu beda memang ya pada saat kondisi La Nina dengan kondisi itu. Ada lagi? Silahkan. Kondisi Pak. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya. Jadi nama saya Rizky Makari. Untuk tahun ini kan BMKG bahwa kemarau pada tahun ini dinyatakan sebagai kemarau basah. Bukan itu, apakah yang digunakan sebagai indikasi Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke ya, jadi memang kan memang tugas BMKG ya dalam setahun membuat perakiraan musim kemarau, musim hujan, dan yang terakhir memang kita membuat perakiraan 2020 ya. Kita pun SKMKG itu selalu diundang gitu ya, kajian klimatologi. Nah, jadi akhirnya di kesimpulannya gitu ya, menyatakan bahwa kemarau 2020 ini agak-agak basah ya, bukannya basah ya, agak gitu, karena ada juga daerah-daerah yang justru di bawah normal ya, dan sekarang pun terpantau memang ada daerah-daerah yang sudah mengalami kekeringan ya. Nah, meskipun di daerah lain memang hujan kok masih ada gitu ya, masih banyak gitu. Nah, model ya atau hitungan-hitungan yang menyimpulkan kondisi kita basah ya. Kalau dari dua ya, ada dari model-model statistik ya, model-model statistik, kemudian yang kedua model-model dinamis ya, model-model dinamis. Nah, baru nanti dari sekian model itu ya kasih ya, kita kan tidak menganut
ke dalam satu model yang membuat perakhiran itu. Dari model-model statistik itu kan mulai dari regresi ya, kemudian probability gitu ya, kemudian masih banyak ya tentang stokastik itu ya, yang arima segala macam banyak itu ya. Kemudian nanti jenisnya juga banyak ya, ada dari HMWF ya, sekarang sudah masih dikembangkan. Nah, setelah itu semua diolah ya, dilihat, dijustifikasi ya. Nah, sebetulnya penentuan setiap kali kita membuat perakhiran, penentuan tentang basah keringnya itu ya, itu lebih di kondisi dinamika atmosfernya gitu ya. Jadi seperti kemarin ya, kita kan membuat prediksi itu di bulan Maret ya, untuk kemarau itu. Jadi diprediksikan ke depan ini selama 2020 ya, itu ada weak Nina gitu kan ya, ada cenderung dari beberapa institusi di luar negeri memprediksi ada La Nina yang lemah ya, ada tapi lemah gitu, weak itu kan sudah mengindikasikan mungkin akan ya, yang pasti tidak akan kering ya, karena prediksi Nino-nya probabilistiknya lebih rendah daripada prediksi La Nina-nya. Satu kesimpulan ya, yang akan mengindikasikan basah. Lalu prediksi tentang dipole mode-nya kan di Samudra Hindia. Dipole mode-nya sih kemarin dilihat netral saja ya, tapi emang ada sedikit beberapa institusi itu ke arah negatif gitu ya. Sehingga kan kalau memang dipole itu negatif kan akan juga sedikit menambah hujan di wilayah barat. Ya, nah, tadi ada Nina yang lemah juga yang menambah hujan di wilayah tengah dan timur. Dan dari hitung-hitungan yang model statistik itu ya, memang juga banyak menghasilkan di atas normal gitu curah hujannya. Ya. Meskipun tadi saya katakan ada juga wilayah yang memang di bawah normal yang kering gitu. Nah, sehingga dari berbagai model dan metode itu kita rangkum ya, kita justifikasi. Ya, kemarin kan kalau nggak salah kesimpulannya awal musim kemarau itu akan mundur, kan? Kemudian sifat hujannya akan atas normal sampai normal, dengan catatan ada beberapa daerah di bawah normal, dan puncak hujan akan terjadi pada bulan Januari. Sekarang belum ya, kita baru September gitu. Diambil dari hasil rapat ya. Seperti itu ya. Jadi banyak ya, jadi tidak mudah gitu ya mengambil nanti justifikasi basah atau kering. Oke, ada lagi? Ya, menarik, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin yang tentang itu iklim satu nanti tetap saja lah bahannya saya ini aja ya, kami pelajari aja dulu ya, karena memang sudah mendekati jam 9. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kita gunakan untuk diskusi. Jadi kita sudah 27 ya. Ya, 27 dengan saya gitu. Dan mungkin kalian sudah dapat edaran ya. Edaran tentang tata tertib. Ya, apa kita mengadakan PJJ ini ya, makanya dari baju ya. Itu kalau seragam memang susah ya. Dia akan pakai baju putih gitu ya. Ini bawahannya gelap, rambut tetap rapi ya. Nah, karena kan ini ya, nanti tolong juga ya, tolong ada yang pertemuan kita ini. Lalu yang input ke SIMAS ini sudah secara otomatis ya,
Artinya kita mengadakan penelitian ini, tim IT SIMAS di STMKJ ya di pusat sudah monitor gitu ya. Berapa orang ya, materi yang diberikan oleh Pak Nur apa gitu. Tadi saya sebelum gabung kan dengan modal ini, ya saya masuk SIMAS dulu. Kan harus kita buka dulu, mulai perkuliahan, di kuliah ya materinya apa, sudah upload semua ya, sehingga itu nanti sudah masuk di SIMAS. Nah tinggal nanti terakhir ini ya, kita akan melaksanakan presensinya, ya presensi absennya gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini pun memang nggak bisa saya rubah-rubah ya, karena kan di kurikulum ya yang sudah tercatat kalau di klimatologi ya udah jelas ya, ada lah. Tapi memang kalau ada hal-hal yang mendesak gitu ya harus. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak, ya mungkin cukup ya sementara itu ya. Nanti yang tadi ya, yang tentang penjelasan formulir 571 ya, itu bahannya saya kirim aja. Itu mungkin di pertemuan kapan ya, itu kan umum ya, hanya memberikan di pembahasan itu supaya kamu paham gitu ya. Ada beberapa beda antara pengamatan di klimat, terutama dari waktunya dengan di meteorologi. Seperti itu. Baik. Kalau enggak, kita cukup dulu. Siap, belum ada Pak. Cukup dulu ya. Ini karena saya juga nggak tahu nih, karena ini banyak juga teman nanya kan tadi ya terkait dengan tahap ekonomi layak tidak itu. Pertemuan kedua cukup sampai sini ya, itu tolong ya tolong di-insert kalau memang udah ada yang dikirim ya, akan juga share ke kalian ya tentang SIMAS ya, baik itu presensi maupun materi. Karena begini kan ya, kadang-kadang aplikasi itu bukan macam-macam gitu ya. Saya makanya juga mengajar tuh suka agak malas kalau ke kampus. Coba internetnya terganggu gitu ya. Bilang kan bingung kalau udah terganggu, udah lebih aman saya di rumah gitu kan ya. Tidak gitu, kayak aplikasi SIMAS ya, itu juga nanti dokumen-dokumen itu kita simpan aja ya, karena siapa tahu gitu ya, siapa tahu kan di akhir semester nanti admit pun kalian absennya nggak penuh gini-gini gitu kan. Kita punya dokumen. Saya seperti itu, saya juga nyimpan sih. Oke, baik ya, baik. Mungkin di sini dulu ya, kita nanti bertemu lagi di hari Selasa ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, sehat, jaga kesehatan. Amin. Baik ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.